Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 18 Juli 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Bertobatlah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita mendengarkan sabda bahwa Yesus mengutuk 3 kota sekaligus yang penduduknya tentu tidak mau bertobat karena pemberitaan Yesus tentang hadirnya kerajaan Allah. Antara lain Korazim, Betsaida, Kapernaum. Maka atas ketiga kota itu Yesus memberikan peringatan keras supaya mereka bertobat, tetapi mereka tetap saja tidak berubah. Mereka tetap saja bebal dan mereka tetap saja berbuat dosa. Sehingga Yesus mengutuk kota-kota itu. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di 3 kota tersebut Yesus banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Ya. Tetapi karena ketegaran hati, kerakusan mereka, kan hal-hal yang duniawi, maka mereka sulit sekali untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan yang melawan kebenaran yang diajarkan Yesus kepada mereka. Mereka sebetulnya tahu apa yang diwartakan oleh Yesus, tetapi mereka tidak mengambil perhatian dan juga tidak berusaha untuk melakukannya. Mereka itu paham apa yang diajarkan Yesus, tetapi mereka mengabaikannya. Akibat dari mengabaikan ajaran-ajaran Yesus, maka Yesus mengutuk 3 kota tersebut. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, pertobatan memang diperlukan dari keterbukaan hati kita dan menyadari kebaikan Allah. Bila orang sulit membuka hati dan tidak mampu menyadari kebaikan Allah, maka orang tetap saja hidup dalam kegelapan dosa. Dosa tentunya membawa maut, dan itu pasti dipahami oleh semua orang yang sudah mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, termasuk juga kita. Nah, oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dosa itu sendiri tentu selalu membawa maut dan keterpisahan kita dari cinta Allah. Sedangkan Allah selalu berinisiatif untuk mendatangi kita manusia dan menawarkan pengampunan agar kita manusia dipulihkan menjadi milik Allah kembali. Yesus selalu berdoa untuk kita yang masih bersiarah di dunia ini. Maka sebetulnya doa-doa itu memberi kita kekuatan untuk hidup selaras, hidup sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah sendiri, dan menjauhi dari segala dosa-dosa yang telah diajarkan kepada Yesus, yang diajarkan kepada kita oleh Yesus. Maka dosa-dosa itu sebetulnya harus membuat kita waspada dan membuat kita tidak mengulangi dosa yang sama ketika kita jatuh dalam dosa. Akan tetapi Allah tetap memberi kebebasan kepada kita manusia untuk hidup dalam rahmat Allah atau terpisah dari rahmat Allah. Bila kita manusia mau hidup dalam rahmat Allah, maka keselamatan akan diperoleh dengan cuma-cuma karena kebaikan Allah. Maka pertobatan ini sebetulnya menjadi penting bagi kita. Dari saat ke saat, sepanjang perjalanan hidup kita, tentu kita menyadari bahwa setiap kali kita berdosa, maka sejak saat itu kita terpisah dari cinta Allah. Kalau kita menunda-nunda untuk bertobat, untuk mengakui dosa kita, untuk memperbaiki dosa-dosa kita, maka kita akan kehilangan waktu, kita kehilangan rahmat Allah. Sehingga dengan demikian, kalau ajal menjelang kematian kita semua, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat Tuhan.
Oleh karena itu, sahabat Antara Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita selalu hidup dalam rahmat Tuhan, dan bila kita berdosa, kita mau bertobat supaya kita dipulihkan kembali dan disatukan kembali dengan Allah sebagai sang sumber kehidupan. Tuhan memberkati.